Halo guys, balik lagi di Pria-Pria Bermasker. Kali ini kita sedang berada di mobil yang tidak berjalan dan kita tetap menerapkan standar-standar untuk menjaga tidak physical distancing. Termasuk physical distancing dan tetap pakai masker. Tapi kalau dalam keadaan jalan, gue harus di belakang. Yes. Kali ini karena kita dalam keadaan diam ya, cuy. Sebenarnya nggak juga sih. Tapi karena kita lagi buat video aja dan kita sudah yakin masing-masing kalau kita tidak kenapa-napa, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Jadi hari ini kita mau cerita apa, cuy? Mungkin ini lebih deh. Ketemu lagi sama kita di Om Vlog. Ngomong doang, video vlog. Susah. Nah. Iya, jadi kita hari ini mau cerita sedikit soal modifikasi ya. Dibilang modifikasi, ya boleh. Mungkin sedikit modifikasi tentang katana lagi nih. Katana lagi. Buat para pecinta katana. Kali ini tidak berhubungan dengan fisiknya katana ya, lebih ke mental. Entertainment lah, mental. Lebih ke entertainment di dalam kabinnya katana ini. Jadi gimana mungkin cara membuat katana ini menjadi lebih nyaman? Yes. Setelah kalau yang gue tahu kemarin lo udah membuat satu modifikasi di suspensi sehingga jadi lebih manusiawi ya? Lebih manusiawi, dan gue akui lumayan ya 2 jempol lah. Lo mungkin kalau harus mengakui ke pembuat PR-nya, bukan ke gue. Oh, yang JA11 deh. Pabrik. Bagus, salut. Ya udah, cerita langsung sih. Apa aja jadi, yang udah lo lakukan? Di dalam katana ini, lo tau kan katana itu adalah sangat-sangat minim entertainmentnya. Yeah. Radionya, audionya juga pas-pasan aja gitu. Sekarang gue bukan sedang sih, habis juga membuat suasana menjadi meriah lah. Dalam arti kata ketika gue naik katana ini nggak merasakan gonjrang-gonjrang doang, tapi gue bisa gonjrang-gonjrang sambil mendengarkan musik yang jedak-jeduk. Jadi gue sedikit menambahkan, nggak banyak, nggak sama kayak Avanza yang gue itu, yang harus ada power, harus ada prosesor, harus ada subwoofernya yang stand alone kan, terus juga harus ganti yang speaker two ways gitu. Kalau ini enggak. Kalau di katana gue ini cukup menggunakan ganti speaker, kita ganti speaker dari model yang standarnya dengan merek lokal yang sudah terkenal sih, lokalnya itu Venom. Oh, Venom yang power preamp, cuman ya harganya sekitar 750 ribuan sampai 800 ribu. Kalau dari head unit sendiri lu pakai apa nih sih? Gue pakai Pioneer ini, tipenya apa ya? Gue lupa deh. Tipenya MVH 089 UB kalau nggak salah ya. Single din ya ini? Single din, nanti ada ininya ya, videonya di sini. Nanti lo bisa lihat yang single din dan tidak ada CD-nya sama sekali. Jadi hanya aux, radio, dan USB. Penting tuh. Gitu sih. Karena sampai saat ini gue juga udah jarang banget pakai USB di mobil gue. Pakai CD di mobil gue, kecuali kalau di Innova atau di Alphard gue itu buat anak gue biasanya nonton kayak Thomas kayak gitu-gitu. Nah itu boleh lah. Cuman kalau di Avanza sama di sini gue udah jarang banget pakai itu, kan gue biasa pakai radio atau dicolok ke handphone atau juga pakai USB. Terus kalau untuk dari head unit tadi udah Pioneer. Berikutnya lo adain modifikasi apa nih untuk di bagian sektor-sektor speaker mungkin? Speaker, ya itu gue mengganti merek Venom sih. Venom itu ya? Venom lokal itu, dan itu sama apa tuh yang di bawah? Nah di bawah itu gue pakai speaker subwoofer aktif. Subwoofer aktif juga merek lokal dan tidak mahal lah. Harganya sekitar 1,8 sih. Total sama speakernya? Sekitar 2,4, sama pemasangan sekitar 2,4. Lumayan terjangkau ya sebenarnya. Lumayan terjangkau karena tidak yang wah banget sih. Kalau kita lihat di Veloz gue dulu ya, di Veloz juga nggak wah, cuma ribet aja masangnya, harus ada prosesor kan, ada prosesornya, jadi kita ngatur equalizer pakai handphone dengan menggunakan Bluetooth itu cuy. Tapi emang gue akui lumayan sih suaranya, nggak tahu, gue juga nggak begitu paham standar terbaik untuk audio mobil tahun-tahun segini ya, cuma yang gue tahu nih tadi sempat kita coba suaranya nggak begitu bergetar sampai. Cuman kalau kita tes ya, tapi nggak tahu nih kalau di sini kedengeran nggak ya? Coba kita tes aja. Main game yang olahraga apa ya? Karena gue ada lagu cuy. Nah ini ada lagu lama.
handphone ini nggak terdengar jedak-jeduk banget, cuman standar lah. Setidaknya kita enak lah di dalam mobil ini, kita bisa ketika nyetir itu atau macet gitu kan, kita bisa bersenandung atau apa. Karena di audio gue sebelumnya itu keresek-keresek men. Gue mau nyetel itu juga harus di volume digedein, cuman ya itu speakernya jadi kayak hancur, pecah gitu kan. Nah kalau ini kan lumayan lah di volume 50 gue masih bisa merasakan jeduk-jeduknya gitu. Iya enak sih. Oh ya, untuk speaker aktif sendiri, untuk subwoofer aktifnya itu gue mereknya merek biasa ADS. Itu merek-merek biasa sih, nggak merek-merek mahal kayak speaker gue yang di Veloz itu kan DLS udah terkenal kan dia. Terus kalau yang di apa, yang di Alphard gue itu dia Infinity atau Harman Kardon ya, gue lupa. Nah, terus kalau lo boleh kasih skor berapa nih? 5-10? Ya kalau 5-10 ya 5 lah. Ini cuma hanya untuk seneng-senengan doang gitu kan, kayak gitu. Supaya tapi kalau gue punya skor sendiri, mungkin ini 7 lah. 7? Walau Tapi kalau sebenarnya gini, kalau gue ngeliatnya dari secara kenyamanan keseluruhan ya, misalkan satu suspensi udah, dua audio udah, tiga nih getaran mobilnya mungkin gue nggak tahu caranya gimana, cuma kalau getarannya masih bisa diredam dikit, itu jalan 60-80 cruising di tol tuh mungkin kayak naik sedan. Gak mungkin kan? Tapi kita pernah ngebuktiin ya, mobil gue lari 100 enak ya? Iya. Lari 100 ya, walaupun juga agak serem juga, cuman karena mobil gue pakai PRJ A11 itu jadi agak pendek, jadi ya nggak kayak Katana yang kita lihat gitu-gitu kayak mau guling jungkir balik gitu. Kalau secara kaki-kaki sih udah oke, cuma paling khawatir di faktor safety aja ya. Safety karena jelas untuk seat beltnya aja beginian cuy, landa apa sih? Masih belum ada gini lah, terus nggak ada airbag. Tapi kalau tabrakan ya oke lah, tabrakan jangan sampai juga ya dengan mobil yang lain, walaupun nih bumpernya juga bumper lumayan kuat gitu kan. Oke lah, kayaknya sih minggu depan kita akan jual mobil ini terus beli Katana baru ya. Ya 300 juta deh. Tapi for your information, Katana gue ditawar dengan harga 100 juta. Gue juga gak ngerti itu kenapa orang nawar mobil gue dengan harga 100 juta. Teman-teman yang hobi banget Katana atau yang baru mau mulai ngerawat Katana tuh bisa jadi. Coba gue gak ngerti kenapa Katana gue ditawar 100 juta. Karena sekarang investasi mobil antik tuh jadi lagi ini cuy, lagi ngehits. Iya sih, cuman kayak Starlet kotak aja kan tahun 80-an harganya bisa segitu. 60 ya kemarin ya kita ngeliat di Taufik gitu. Malah katanya ada yang 99 juga. Gua nggak tahu kadang kayak apa, mungkin Starco. Ya untuk pemakaian mingguan ya. Kalau sehari-hari nggak tahu ya, mungkin harus siap-siap perawatan. Oke guys, mungkin itu aja. Ya itu aja dulu. Ada lagi nanti video-videonya ada di selingan-selingan kita ngobrol ini, ada videonya gimana gambar speakernya, terus gambar power subwoofer aktif, karena di subwoofer aktif tuh ada powernya juga, jadi makanya kita nggak perlu power yang stand alone itu. Subwoofer aktif tuh ada powernya. Ada powernya, cuma nggak sebesar dengan power yang stand alone. Tapi gini, kalau misalkan lu pasang speaker doang sama power, gimana hasilnya? Ya kalau dari penjualnya sih dia tidak terlalu naik ya, paling 30% doang sih, nggak dapat suara ngebassnya. Masih bagusan ini? Masih mending better ini, pakai speaker kolong, sebutannya subwoofer kolong lah. Terus subwoofer aktif. Tapi kalau dari head unitnya udah cukup nih katanya? Ya cukup-cupin bro. Lo mau dipasang apa? Sedangkan ini mobil perang lah, mobil tempur gue. Tempur harian aja ya? Oke guys, gue butuh audionya lumayan ya. Nanti tunggu aja review kita Katana terbaru itu. Tunggu aja, doakan. Belum tentu kapan, mungkin ya tungguin aja pokoknya lah. Jadi itu aja ya. Cerita kita hari ini soal modifikasi Katana. Pokoknya jangan lupa tetap saksikan video-video kita yang nggak bermutu dari Om Do Vlog ini. Dan kita baru saja mengganti logo dari Om Do Vlog ini supaya lebih dinamis lah. Amin. Dan supaya ada pembaruan di video-video kita berikutnya, walaupun yang ini malah jadi kayak penurunan ya. Tapi gue minta maaf banget buat teman-teman yang udah banyak komen, bertanya maupun memberikan saran ataupun kasih kita kritik. Yang mungkin kita nggak bisa banyak balas ya cuy. Ya kita berusaha untuk membalas. Soalnya kita juga ada beberapa kesibukan lain, apalagi plus kemampuan kita juga, pengetahuan kita juga nggak terlalu banyak banget. Kita juga harus harus banyak belajar gitu. Jadi ditunggu banget lah sharing-sharingnya. Terus komen-komennya, mungkin ada masukan-masukan lain, jadi jangan lupa terus komen.
like and subscribe. Dan bunyikan lonceng. Ding dong. See you In our next video. Bye. Sampai ketemu lagi di Amdo Vlog, omong gua video vlog.